Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa tasliman katsira amma ba'du. Ayyuhal ikhwah wa akhwati fillahi azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, yang mana kita masih bisa menjalankan perintah-perintah dan juga kewajiban kita sebagai seorang hamba. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, dan juga pada tabi'in, at-tabi'ut tabi'in, dan juga kepada umat beliau yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat. Di sini saya akan menyampaikan surat Al-Baqarah ayat 30 tentang perkaderan. Ya, surat Al-Baqarah adalah surat yang kedua dalam Al-Quran yang terdiri dari 286 ayat atau 6.221 kata atau kurang lebih 25.500 huruf. Al-Baqarah tergolong ke dalam surat Madaniyah karena diturunkan di Madinah dan menjadi surat dengan jumlah ayat terbanyak yang memiliki arti sapi betina. Selain menjelaskan tentang perintah menyembelih sapi betina, ya, surat Al-Baqarah juga membahas mengenai penciptaan manusia yang ada pada ayat 30 yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu, orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Surat Al-Baqarah ayat 30. Kandungan surat Al-Baqarah ayat 30 adalah pemberitahuan kepada malaikat bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Namun seolah-olah malaikat meragukan kemampuan manusia untuk mengelola bumi karena manusia memiliki sifat merusak dan menumpahkan darah. Malaikat pun mempertanyakan mengapa bukan mereka yang dipilih, terlebih malaikat adalah makhluk yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun menjawab bahwa hanya dialah yang mengetahui alasannya. Allah menyampaikan berita tersebut kepada para malaikat karena tugas-tugas mereka kelak akan berhubungan dengan manusia. Khalifah sendiri artinya manusia akan menjadi wakil atau pemimpin bumi. Tugas ini sangatlah berat, maka Adam sebagai manusia yang diciptakan diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan berbagai macam ilmu pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-Baqarah ayat 31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan diajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Surat Al-Baqarah ayat 31. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, kullukum ra'in famans ulun. Kullukum ra'in famans ulun an ra'iyatihi fal amirul ladzi 'ala nasi ra'in wa huwa mas'ulun anhu wa rajulu ra'in 'ala ahlihi baitihi wa huwa mas'ulun anhum wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum wal 'abdu ra'in 'ala malin sayyidihi wa huwa mas'ulun anhu ala fakullukum ra'in
wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Yang artinya, masing-masing kalian adalah pemimpin dan ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang orang yang dipimpinnya. Penguasa adalah pemimpin bagi manusia dan ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang mereka. Seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang mereka. Wanita adalah pemimpin bagi rumah suaminya dan anak-anaknya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang mereka. Seorang budak adalah pemimpin terhadap harta tuannya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang harta yang diurusnya. Ingatlah, masing-masing kalian adalah pemimpin dan masing-masing kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinan kalian. Hadis riwayat Bukhari. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukran hadza minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.